Pemirsa semua dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua yang ada di YouTube dan berbagai media sosial. Baiklah teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya bersama seorang narasumber kita. Ya, inilah kader HMB Jakarta yang cukup kental ke HMB-annya sejak semester 1 masuk ke UIN Ciputat dan tinggal di HMB untuk berproses dan berkembang. Perkenalkan, bersama saya sudah ada Bung Wahyudi. Siap. Selamat malam Bung, waktu Ciputat ya. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Pagi ini. Ini jam 1. Malam menuju pagi. Ini Cuma kalau di Ciputat kan jam segini tuh masih sore. iya. Ini sudah jam 12 lewat sekian menit Pak, untuk itu. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol kepada Bung Wahyudi ini, atau Mamang ya, lebih akrabnya ya. Panggil Mamang. Karena udah tua juga kita di sini kan. Sudah tua sekali kita ini. Nah, jadi HMB ini berdiri kan pada 1958 ya. Oktober. Berapa? Bulan Oktober. Bulan Oktober tanggal 5. Dan HMB sendiri secara resmi menjadi provinsi itu pada tahun 2000. Ya, tahun 2000 ya, 2000 awal ya. Yang disepakati di gedung DPR ya. Begitu. Nah, jadi ada peran-peran kita tentunya sebagai mahasiswa, senior-senior kita terdahulu sudah menaruhkan peran di situ. Bahkan HMB itu berdiri 1958, artinya kan sudah waktu yang cukup panjang untuk menuju ke Banten jadi provinsi. Nah, jadi peran-peran HMB itu tidak terlepas pasti daripada pergerakan itu. Mahasiswa lah penentu perubahan kan begitu ya. Iya. Nah, bisa dibilang begitu. Iya. Setelah proses berjalannya waktu dari provinsi terbentuk itu kan kita sedang belajar demokrasi. Betul. Saat kita belajar demokrasi yang dahulu dalam bentuk masih masih bagian dari Jawa Barat, tentunya butuh orang-orang baru untuk mengisi sistem perpolitikan di Banten begitu. Yeah. Nah, jadi kita rasa HMB sudah sangat siap untuk mengisi itu, salah satunya, dan berbagai aspek bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam hal budaya, HMB telah menyumbangkan salah satu karya terbaiknya menjadi seorang budayawan dan kaum intelektual. Kita punya Prof. Amin Suma, Hari Rihadi, dan sebagainya. Dalam politik kita punya Mang Mbai Sujawandia dan para tokoh politik muda lainnya gitu. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada Bung Wahyudi, Mang Wahyudi ini, apakah menurut Anda HMB Jakarta benar memiliki peran untuk menciptakan kesadaran bagi anggotanya agar memiliki jiwa seorang pelopor perubahan, agen perubahan, social control begitu? Oke, mungkin sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali gitu ya. Sebelumnya nama saya Wahyudi. Kebetulan mulai masuk dan berproses di HMB itu emang pertama kali karena saya merupakan salah satu bisa dibilang Anggota. Salah satu anggota yang berasal dari kampung gitu ya. Iya. Saya masuk pertama kali menginjakkan kaki di Ciputat itu pada tahun 2017. Pada saat itu karena saya kebetulan berkuliah atau menempuh pendidikan di Ciputat juga, tepatnya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta atau di UIN Jakarta. Dan pertama kali ke Ciputat itu menginjakkan kaki di HMB pada saat itu. Ini sedikit kita buka dengan story dulu gitu ya. Biar perjalanan ke depannya sedikit lebih menarik gitu ya. Tidak kenal maka tidak sayang ya. Karena sudah ini sedikit merefresh juga sih sebenarnya. Kenangan. Iya, mengupas kenangan gitu ya. Pertama kali menginjakkan kaki di HMB dan mulai berproses itu pada tahun 2017 pada saat itu, dan sudah mulai berkenalan dengan abang-abang pada saat itu, ada Bang Robi dan kawan-kawan gitu ya, Bang Anyo pada saat itu 2017 maksudnya ya. Nah, kebetulan pada saat itu sudah mulai
berinteraksi dan abang-abang, dan akhirnya memutuskan untuk ikut berproses gitu di HMB, masuk ke HMB dan melalui proses-proses perkaderan yang ada di HMB gitu kan. Taruh, habis itu ikut kepanitiaan, ikut kegiatan-kegiatan dan lain-lain gitu. Iya. Nah, beralih ke pertanyaan tadi, apakah di HMB itu kita mendapatkan Pendidikan politik, pembelajaran atau pendidikan terkait perpolitikan gitu ya, sehingga kader-kader yang di HMB itu bisa menemukan kesadaran politik gitu ya, untuk mengisi kekosongan tadi yang disampaikan. Yang saya rasakan sendiri sebenarnya pendidikan politik di HMB itu bisa dibilang sudah lumayan bisa dibilang sudah sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Entah itu skala regional di provinsi, di kota, ataupun secara umum berbicara nasional itu negara Indonesia, kita banyak sekali mendapatkan itu gitu di HMB. Entah itu dari proses-proses diskusi atau proses-proses kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu ya, atau kita juga dapat dari wejangan-wejangan para senior-senior kita di HMB gitu ya. Nah, kebetulan ini Bang Hotmar juga salah satu senior yang memberikan wejangan-wejangan apalagi terkait politik itu. Beliau ini salah satu mentor terbaik saya gitu. Dan kalau dari pandangan saya pribadi, bisa dilihat lah di kancah perpolitikan, entah di Banten atau di Indonesia gitu ya, sudah banyak sekali kader-kader dari HMB atau senior-senior HMB yang sudah terjun ke situ. Nah, sehingga dengan fenomena itu ya kita bisa menilai sendiri lah bahwasanya di HMB itu ya kita benar-benar dicetak untuk sebagai penerus gitu, generasi pejuang lah gitu ya, untuk kemajuan negara dan juga provinsi Banten itu sendiri. Dan salah satu contohnya ya banyak pejabat-pejabat atau tokoh-tokoh politik yang lahir justru dulunya tuh ya berproses di HMB tadi, yang benar kata Mas Hotmar atau Bang Hotmar, kayak Mang Embai gitu ya, Mang Embai Sejawandi, ada TBAC juga gitu ya, dan juga senior-senior HMB yang lainnya. Saya rasa begitu. Oke. Menarik ya teman-teman ya. Mungkin saya ingin gali lebih dalam nih. Tadi disebutkan bahwasanya proses kaderisasi atau pendidikan di HMB itu melalui proses diskusi. Yeah. Nah, jadi diskusi yang diikutin waktu itu yang temanya apa-apa aja sih gitu. Tema-tema diskusi yang dibawakan atau mungkin dalam bentuk program kerja yang diikutin. Ya, sebenarnya kegiatan-kegiatan diskusi di HMB itu baik secara formal dalam artian sudah termasuk ke dalam program kerja pengurus HMB pada saat itu, ataupun secara informal dalam artian ya seperti ngobrol biasa, kan itu juga bisa dibilang jadi salah satu proses diskusi gitu ya. Nah, secara formal sebenarnya di HMB ini kita pada saat saya dulu ya, mungkin kesini juga ada gitu ya, dan diteruskan oleh pengurus-pengurus tahun-tahun atau periode-periode yang selanjutnya itu, kita ada namanya program itu pada saat itu yang cukup memberikan asupan terkait materi-materi politikan, dan juga kita bahas-bahas tentang tema-tema perpolitikan itu, ada namanya Majelis Reboan gitu kan. Majelis Reboan. Nah, biasanya di situ tuh kita benar-benar kader-kader pada saat itu benar-benar kita dituntut untuk ikut berproses gitu, baik secara nggak langsung maupun secara langsung gitu ya. Misalkan dalam bentuk diskusi membahas tentang tokoh-tokoh politik, entah itu tokoh-tokoh politik dunia gitu atau yang politik-politik di Indonesia, dan juga lokal. Kita politik lokal gitu ya, kebantenan ataupun skala nasional gitu. Nah, selain tokoh juga kita juga diajari atau belajar atau dibahas di dalam diskusi itu ya terkait kondisi sosial politik yang ada terjadi sekarang dan juga yang terjadi pada saat dulu gitu loh. Nah, sehingga di situ saya berkesimpulan bahwa secara formal
HMB Jakarta itu sudah sangat mewadahi gitu dalam bentuk program kerja terkait diskusi-diskusi yang membahas tentang perpolitikan. Nah itu secara formal ya. Dan yang kedua secara non formalnya atau dalam bentuk diskusi sharing-sharing biasa gitu ya, ngobrol-ngobrol dengan teman sebaya, dengan sesama kader HMB atau dengan senior atau dengan para alumni. Kita juga di situ tidak lepas dari pembahasan terkait perkembangan perpolitikan di Indonesia atau di Banten juga. Banyak juga di situ kita bahas terkait materi-materi perpolitikan gitu. Dari segi apa, dari pandangan sosial budaya maupun dari pandangan agama juga kita banyak sekali membahas di situ. Itu sih kalau menurut saya. Luar biasa. Ini pasti ada yang kader ini gitu ya kan, sehingga bisa memiliki wawasan dan kalau ngomong sebenarnya nggak pingin direm, mantap terus ya kan. Jadi saya ingin tahu nih, kira-kira di HMB ini pentolan-pentolan atau tokoh yang menjadi panutan yang sangat didengarkan arahannya terkait politik kampus, politik di HMB, politik regional seperti di kota, provinsi gitu kan, atau politik nasional. Kira-kira siapa aja sih tokoh-tokoh yang bisa menjadi teman-teman diskusi teman-teman terkait masalah perpolitikan gitu? Iya, sebenarnya yang bisa dibilang kalau misalkan pentolan atau misalkan satu orang yang dijadikan panutan oleh saya itu sebenarnya nggak ada ya. Dalam artian di sini senior itu juga teman-teman sebaya ataupun junior di bawah kita itu saya anggap sebagai orang-orang yang ketika kita diskusi, ketika kita ngobrol itu kita jadikan sebagai partner yang kita itu di situ sejajar gitu. Dalam artian saya sendiri belajar terkait perpolitikan atau terkait sosial budaya, terus juga terkait dan lain-lain gitu ya. Bahkan kita juga belajar agama juga di situ, kadang-kadang diceramahin gitu. Nah di situ saya memandang mereka itu ya sama aja gitu loh. Mereka adalah guru saya dan mereka juga murid saya gitu kan. Nggak melihat dia senior, dia lebih tinggi. Ketika diskusi di situ kita sama. Di situ kita benar-benar setara lah. Nah, mungkin dari segi yang lainnya dalam artian mentor pribadi gitu ya, atau yang saya kagumin di senior di HMB itu sebenarnya ada beberapa orang gitu ya, kayak misalkan Bang Hotmar ini ya salah satunya yang jadi panutan saya gitu, sekaligus mentor kehidupan lah. Susah senang bareng Bang Hotmar gitu kan, bahkan diskusi wajang-wajang juga banyak banget didapat dari Bang Hotmar gitu kan. Jadi ya salah satu orang yang saya kagumin dan saya jadikan panutan sekali ya salah satunya adalah Bang Hotmar. Mungkin di atasnya Bang Hotmar ada namanya Bang Hume Rizky. Nah kebetulan beliau juga satu fakultas dengan saya gitu di Fakultas Tarbiyah, dan beliau juga satu organisasi di Himpunan Mahasiswa Islam. Nah kebetulan dulu banyak diarahin oleh beliau gitu. Nah mungkin tokoh-tokoh senior kayak misalkan Prof Amin Suma, almarhum Mang Z, almarhum Prof Amin Suma juga pernah. Mang Mbay, Mang Zeng gitu kan, almarhum Mang Sunaji kan, iya itu jadi Mang Aas gitu kan, Mang Aas banyak lah. Itu mereka adalah beberapa orang yang dari pandang pribadi ya saya juga cukup kagum sama mereka gitu. Wah luar biasa gitu, cukup banyak juga senior HMB kan. Sekalian diskusi ya, paling nikmat itu kalau sama cowok ya bahas politik ya. Tuh, nggak canggung juga kan. Bisa kalau sama HMB waktu itu agak canggung gitu itu. Bahas kecantikan. Oke, kira-kira sewaktu bertemu dengan senior ngobrol-ngobrol, kira-kira senior ini mendoktrin apa sih supaya kita paham politiknya seperti apa? Apakah kita harus netral atau kita harus pandai memihak ke salah satu pihak, atau bagaimana kita diposisikan? Kita kan seharusnya mahasiswa nih gitu. Ya. Sebenarnya gini ya, di ranah senior atau tataran senior di HMB ya, dari kacamata saya pribadi ketika ada contohnya lah ketika ada kontestasi gitu ya, di entah itu dari skala provinsi atau
nasional. Contohnya misalkan pemilihan presiden 2014 atau 2019, ya banyak senior di situ yang sudah mulai bermain mereka di situ. Mereka punya pilihan mereka sendiri. Nah, pun ketika mereka ngasih wejangan, ya mereka memberikan wejangan-wejangan atau wawasan-wawasan terkait perpolitikan, ya mereka juga terkadang ngedoktrin kita supaya kita mengikuti apa yang mereka pilih gitu kan. Mereka coba itu, dan yang lain juga sama gitu. Itu dari tataran senior. Tapi sebenarnya itu mungkin ketika ada ketika ada kontestasi gitu ya, misalkan ada pemilu. Tapi ketika dalam kondisi biasa, ya saya rasa saya juga mendapatkan pemahaman dan wawasan-wawasan terkait perpolitikan itu ya dari mereka itu cukup netral gitu. Dan yang saya dapatkan itu justru mungkin di luar momen, entah itu politik kampus atau politik nasional gitu ya para senior itu mereka mungkin kalau mendoktrin nggak terlalu ya, tapi mereka lebih condong ke membuka wawasan kita terkait pemahaman perpolitikan gitu, entah di Banten ataupun di nasional gitu. Jadi kalau bisa dibilang mendoktrin iya, tapi membuka wawasan untuk netral pun iya gitu. Di situ saya juga agak bingung nih ngejelasinnya. Ada yang ngedoktrin dan ada juga yang sebenarnya netral gitu. Tapi kalau ngedoktrin ya saya bilang tadi ketika ada momen aja. Oh gitu ya. Gitu. Lumayan kan satu suara gitu. Ya, tinggal di daerah situ gitu ya. Oke. Jadi kira-kira dari nilai-nilai yang disampaikan oleh HMB Jakarta melalui pengurusnya, senior-senior dan alumninya gitu, nilai-nilai apa yang mereka ajarkan kepada anggotanya, khususnya Bung Wahyudi di sini kan merasa dapat nilai apa, dan apakah sadar nilai-nilai yang diberikan itu ingin disampaikan ke kita dan kita bisa merasakannya begitu. Ya sebenarnya nilai-nilai di sini yang paling saya dapatkan itu ketika saya pertama masuk ke HMB, sebenarnya ekspektasi saya itu mungkin agak melenceng gitu. Ekspektasi saya masuk HMB dengan yang saya rasakan sampai sejauh ini gitu di HMB, terutama yang saya dapatkan dari para senior-senior di HMB gitu ya. Ya sebenarnya nggak kita pungkiri bahwasanya senior kita itu juga banyak gitu kan, dan mereka juga nggak ada yang sama satupun, dalam artian ketika mereka memberikan wejangan atau mencoba untuk membimbing kita, ya mereka punya cara dan metode mereka sendiri gitu. Dalam artian kalau saya pribadi menyimpulkan bahwasannya secara umum senior-senior HMB itu mereka itu lebih condong untuk memberikan nilai-nilai kehidupan gitu. Nilai-nilai kehidupan, bagaimana kita misalkan menentukan sikap, bagaimana kita memecahkan suatu masalah gitu kan, bagaimana kita coba untuk berargumentasi sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Nah di situ makanya saya bisa bilang kalau sebenarnya nilai-nilai yang kita dapatkan di sini itu adalah nilai-nilai yang lebih bisa saya dapatkan dari para senior itu ya nilai-nilai kehidupan gitu loh. Nah tapi di samping itu juga kayak nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama juga pun kita banyak gitu. Kita dapatkan dari para senior gitu. Bahkan bukan dari senior, dari teman sebaya, dari junior kita, itu juga kita dapatkan sebenarnya di HMB gitu. Misalkan lagi dari program kan nilai keagamaan kita setiap hari Jumat ada yasinan gitu kan, ada kultum gitu, nilai agama kita dapatkan. Bahkan pada zaman dulu kan ada namanya program yang terkait musik itu namanya apa? Senar ya? Iya senar gitu. Kita dapat sosial budaya di situ, kita belajar tentang budaya di situ gitu. Karena juga kan di Banten juga banyak beragam juga orang-orangnya, ada Jawa ada Sunda juga gitu, dan Betawi juga ada. Jadi banyak lah yang bisa kita dapatkan nilai-nilai kehidupan gitu. Begitu. Asasnya IPK intelektual, pluralitas dan kekeluargaan. Ini asas HMB ini menurut tafsir daripada Bang Wahyudi, apa ini maksudnya ini? Intelektual, plural dan keluarga. Di mana itu posisinya itu?
Sebenarnya konsep IPK gitu yang kita pahamin dulu. Mungkin sekarang sebenarnya KIP ya, sempat diganti ya. Jadi kekeluargaan jadi poin paling utama itu yang pertama disebutkan. Ini sebenarnya konsep pemahaman atau nilai-nilai yang kalau dari saya pribadi secara nilai itu benar-benar dalam gitu, benar-benar dalam, dan mungkin senior-senior kita mencetuskan itu dengan beberapa pertimbangan gitu kan, yang mungkin kita juga nggak tahu sebenarnya pertimbangan dulu itu apa gitu kan, mencetuskan konsep-konsep nilai atau nilai tentang KIP ini, kekeluargaan, intelektualitas dan pluralitas gitu. Tapi saya akan mencoba untuk menafsirkan KIP ini satu persatu gitu ya. Nilai-nilai intelektual di HMB itu setiap kadernya mereka itu perlu untuk meluaskan wawasan mereka gitu, dan dalam artian kita tidak stuck terhadap satu ilmu pengetahuan aja, tapi kita di sini benar-benar diisi dengan keilmuan atau wawasan-wawasan yang lain juga, entah itu segi politika atau segi sosial budaya kah, agama kah, enggak cuma terpaku kepada ilmu pengetahuan yang kita pelajari di kampus. Misalkan saya sendiri kan dari pendidikan kimia, enggak cuma dapat pendidikan doang atau tentang kimia doang, tapi saya juga belajar yang lainnya gitu kan, tentang humaniora gitu kan. Nah itu mungkin yang saya bisa bisa tafsirkan terkait intelektualitas gitu kan. Kemudian pluralitas gitu ya. Pluralitas itu kan artinya berbeda-beda gitu. Kita itu beragam di sini, nggak sama gitu kan. Nah di situ kita benar-benar diajarkan bahwa asas pluralitas, asas perbedaan itu, tapi kita itu harus benar-benar menjunjung perbedaan itu gitu untuk membentuk sebuah persatuan gitu kan, tanpa memaksakan salah satu identitas atau tanpa memaksakan satu pemahaman yang benar-benar didoktrin satu untuk HMB, enggak, tapi